Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya dalam program Sahabat Galilea di hari ini. Dan kita bersyukur kita ada sebagaimana berada karena kebaikan Tuhan, amin. Apa kabarmu? Saya percaya kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja, amin. Dan saudara, apa yang saudara pikirkan, mari kita pikirkan firman. Kita melakukan seluruh aktivitas kita di hari ini. Mari kita teduhkan hati kita dan kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang di hadapanmu mengucap syukur buat kasih setiamu yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau yang telah menjaga, menyertai dan memberkati dalam istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu, dan oleh karena anugerah-Mu ada sebagaimana berada di hari ini. Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Dan karena itu, sebelum kami masuki dunia kerja kami hari ini, kami hendak membaca, dengar dan renungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Dan apa yang kami baca, kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai di dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Kami semakin diperkaya oleh firman-Mu dan kami semakin bertumbuh, bahkan berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan lihat di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Hizkia Raja Yehuda, demikian Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul. Ayat 1, maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Sakaria. Ayat 3, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Ayat 4, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar kurban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ayat 5, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ayat 6, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Ayat 7, maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Ayat 8, dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Demikian di dalam 2 Raja-Raja 18 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa Tuhan menyertai orang yang taat kepadanya. Amin. Jadi Tuhan senantiasa menyertai orang yang selalu taat kepadanya. Di ayat 7, 2 Raja-Raja 18 ayat 7, maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Nah Bapak Ibu, dalam situasi yang berat sekarang ini, tidak ada lagi jalan lain selain kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan taat kepada kehendak-Nya. Amin. Itulah kunci untuk mengalami perlindungan dan penyertaan Tuhan di hari-hari yang sukar, di hari-hari yang jahat ini. Bapak Ibu, kita bisa belajar melalui Hizkia, raja di Yehuda ini yang saudara kita baca tadi. Ya, ia dikatakan
Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Demikian di ayat 2. Nah, Bapak Ibu perhatikan, meski berusia muda, Hizkia bukanlah seorang pemimpin sembarangan. Ia takut akan Tuhan dan hidup benar seperti bapa leluhurnya, yaitu Daud. Nah, terbukti di dalam ayat 4 dikatakan, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar kurban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Saudara, Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, perhatikan bahwa setiap ketaatan dan kesungguhan yang kita nyatakan kepada Tuhan dalam mengikut Tuhan seperti yang dilakukan oleh Hizkia, ya, pasti mendatangkan berkat atau upah dari Tuhan. Amin. Sebaliknya, ya, di Ibrani pasal 2 ayat 2, setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Nah, karena ketaatannya, Raja Hizkia mengalami penyertaan Tuhan. Meski demikian, bukan berarti perjalanan hidup Raja Hizkia akan luput dari masalah atau pencobaan. Suatu ketika, Hizkia harus menghadapi ujian yang berat. Dikatakan di 2 Tawarik pasal 32 ayat 1, setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Mengapa? Ya, supaya Hizkia dan seluruh rakyat Yehuda memiliki pengalaman iman bersama Tuhan. Dan ketika mereka berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa, maka apa saja yang mereka perbuat Tuhan jadikan berhasil. Ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hari-hari ke depan saya mau katakan bahwa tantangan yang kita hadapi tidaklah semakin mudah. Namun dengar baik Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi lemah. Amin. Kita akan dijaga dan dipelihara Tuhan seperti biji matanya sendiri, asalkan kita tetap hidup dalam ketaatan sepenuhnya kepada Dia. Amin. Jadi Bapak Ibu, Tuhan menyertai orang yang taat kepadanya. Mari kita mulai belajar taat. Kita mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sebab Dia sanggup untuk mengadakan segala yang kita butuhkan. Dia akan selalu menyertai kita. Sudah pasti Dia akan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami diingatkan supaya kami belajar dari seorang Hizkia yang sungguh-sungguh menunjukkan ketaatannya kepadamu. Dia berpaut kepadamu dan dia tidak menyimpang daripada mengikuti Engkau. Hizkia berpegang pada perintah-perintah yang Engkau telah perintahkan kepada Musa. Dan Tuhan, kami melihat bahwa Engkau berpihak kepadanya, menyertai dia, dan memberkati serta memperkuat kerajaannya, sehingga Asyur takluk kepadanya. Terima kasih, kami pun
belajar dari kisah ini, dan kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk selalu berpaut kepada Tuhan, menyerahkan sepenuh setiap persoalan yang kami hadapi kepada Tuhan. Kami bergantung kepadamu dan taat di dalam kehendak-Mu. Berkati kami semua, berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Dalam tugas kerja mereka hari ini, ada penyertaan Tuhan yang sempurna, ada berkat yang mereka terima, ada keberhasilan yang mereka raih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami